Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 15 Desember 2023 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dengan damai sejahtera, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesejahteraan. Pada hari ini saya bersyukur karena saya dipercaya kembali untuk membawakan renungan Daily Fresh Juice. Dan sumber inspirasi renungan hari ini saya ambil dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihat, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Sebelum saya masuk pada renungan yang hendak saya bawakan pada hari ini, izinkan saya melemparkan satu saja pertanyaan reflektif untuk kita semua. Seberapa pentingkah masa Advent untuk kita, umat Katolik? Mari silakan direnungkan dalam hati kita masing-masing. Penghayatan akan hari Natal bagi kita umat Katolik tentunya berbeda dari umat Protestan, baik dari denominasi manapun. Kita umat Katolik mengawali Natal dengan menjalani 4 pekan Advent. Dan sekarang kita telah memasuki pekan Advent yang kedua. 4 pekan ini menjadi masa ziarah batin sebelum akhirnya kita merayakan hari raya Natal yang akan kita rayakan di tahun ini pada 25 Desember 2023. Saya punya perasaan yang cukup menggelitik dengan keadaan sosial yang datang dari ucapan beberapa rekan muda Katolik di beberapa pertemanan yang saya tergabung di dalamnya. Saya merasa bahwa ada statement ataupun pandangan bahwa Advent di gereja Katolik tidak terlalu penting. Saya tidak menjustifikasi dan tidak mengeneralisir bahwa mereka adalah kondisi umat Katolik saat ini, khususnya OMK ya, saya tidak mengeneralisir. Tetapi semoga kita semua, Anda dan saya, sama-sama mempunyai sikap batin yang dewasa tentang bagaimana menyikapi dan menyambut Natal di dalam kehidupan beriman kita, khususnya kita adalah umat Katolik. Masa Advent inilah
yang seharusnya kita syukuri sebagai suatu rahmat dan kita lestarikan sebagai kekayaan gereja Katolik tentang bagaimana kita umat Katolik mempersiapkan dan menyambut Natal. Saya menggambarkan masa Advent ini kurang lebih divisualkan itu maksudnya diimajinasikan, seperti kita mempersiapkan kelahiran anak kita, bayi kita. Bagi para pasutri, pasangan suami istri, hari-hari atau bulan menjelang kelahiran adalah masa paling mendebarkan dan membawa rasa excited yang tinggi untuk menyambut kelahiran si bayi. Umumnya, perasaan excited ini bukan hanya pada si pasutri, maksudnya bukan hanya pada kondisi psikis si pasutri, namun juga biasanya terbawa buat keluarga besar. Semua berlomba-lomba untuk mempersiapkan, baik itu peralatan mandi bayi, pakaian bayi, mainan bayi, susu formula kalau perlu, dan lain sebagainya. Saya belum pernah melihat kejadian di mana pasutri baru mempersiapkan semuanya di hari H si bayi lahir. Belum pernah. Jadi biasanya sudah jauh-jauh hari, 1-2 bulan sebelumnya, semua persiapan bayi itu sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kelahiran si bayi. Jadi, sikap seperti ini jugalah yang seharusnya kita aplikasikan untuk mempersiapkan peringatan kelahiran bayi Yesus. Masa Advent seharusnya kita isi dengan segala persiapan batin yang membuat kita pantas untuk menyambut hari raya Natal. Sehingga Natalnya orang Katolik seharusnya bukan hanya soal baju baru, gadget baru, mobil baru, pesta pora, dan segala hal yang lahiriah bersifat baru. Namun, juga harus membuat kita menjadi manusia baru dari tahun ke tahun. Maka kita isi Advent kita ini dengan segala sikap batin yang pantas. Dengan tidak melupakan doa, berusaha membaca kitab suci secara rutin, hadir dalam perayaan Ekaristi, juga yang penting, menerimakan sakramen tobat. Sakramen tobat yang sudah gereja persiapkan buat kita di masa Advent ini. Sehingga seperti halnya Yohanes Pembaptis yang mendahului Yesus untuk membuka jalan baginya, hendaklah kita umat Katolik mempunyai spirit yang sama dengan Yohanes Pembaptis untuk membawa kepantasan bagi kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu atas kehidupan yang kami terima pada hari ini. Kami bersyukur juga atas bacaan Injil yang kami dengarkan dan kami baca pada renungan hari ini. Ya Bapa, semoga masa Advent dapat kami sikapi seperti halnya bacaan Injil hari ini. Jika orang berkabung, ia berkabung. Jika orang sedang bersorak-sorai, kita ikut bersorak-sorai, bukan sebaliknya. Semoga kami bisa lebih menghayati tradisi suci gereja, iman gereja Katolik kami, dan kami selalu berpegang teguh pada apa yang telah Yesus Kristus Putramu sabdakan dalam kitab suci. Bapa, tuntunlah kami dengan Roh Kudus agar pada 4 pekan Advent yang kami lalui saat ini, kami benar-benar bisa mempersiapkan palung hati kami
menjadi tempat yang layak dan pantas untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Bunda Maria, doakan kami orang lemah ini agar kami selalu bersandar dan berharap pada Putramu Yesus, Sang Mesias. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dan kita semua selalu sehat, kita semua selalu bijaksana, beriman, dan senantiasa kita tidak terpisah dan tidak tercerai dari kasih Allah. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 15 Desember 2023. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.